Salam sejahtera dan salam sehat. Kali ini kita akan membicarakan riwayat, kompetensi, dan besaran tunjangan Arsiparis Indonesia. Ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Sama sekali belum ada gagasan dari para perancang undang-undang tersebut tentang perlunya tenaga profesional kearsipan di Indonesia. Gagasan tentang perlunya profesional kearsipan itu baru muncul setahun kemudian, setelah Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan riset bersama. Rekomendasi dari hasil riset bersama tersebut, intinya, Indonesia perlu ada profesional kearsipan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Rekomendasi LAN dan ANRI itu, kemudian direspon pemerintah, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan Keputusan Menpan Nomor 36 Tahun 1990 tentang angka kredit bagi jabatan Arsiparis. Dari keputusan Menpan tersebut, profesional di bidang kearsipan diberi nama Arsiparis. Arsiparis adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintah. Rincian tugas Arsiparis kemudian ditetapkan dalam Surat Edaran bersama Kepala ANRI dan Kepala BAKN, Nomor 01 SEB 1990 dan Nomor 46 SET 1990. Tugas Arsiparis pada waktu itu hanya menangani arsip dinamis inaktif dan arsip statis saja, tidak menangani arsip dinamis aktif. Selama hampir 2 tahun, 1990 sampai 1992, pemerintah membuka kesempatan bagi PNS untuk menjadi Arsiparis dengan persyaratan yang relatif mudah, yakni pegawai negeri sipil minimal golongan 2B dan telah bekerja di tata usaha minimal 2 tahun. Jenjang jabatan Arsiparis yang ditawarkan mulai dari 1. Asisten Arsiparis Madya, 2. Asisten Arsiparis, 3. Ajun Arsiparis Muda, 4. Ajun Arsiparis Madya, 5. Ajun Arsiparis, 6. Arsiparis Pratama, 7. Arsiparis Muda, 8. Arsiparis Madya, 9. Arsiparis Utama Pratama, dan 10. Arsiparis Utama Muda. Terdapat 4 bidang kegiatan, yakni pendidikan, kersipan, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan. Untuk meningkatkan minat PNS menjadi Arsiparis dan sekaligus meningkatkan kualitas profesional kearsipan, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menpan Nomor 09-Kep-M.Pan 2/2002 tentang jabatan fungsional Arsiparis dan angka kreditnya. Arsiparis di Indonesia masih tetap dijabat oleh pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintah. Pada waktu itu, jenjang jabatan Arsiparis dibedakan, Arsiparis terampil, dan Arsiparis ahli. Arsiparis bidang keterampilan berlatar belakang pendidikan, minimal diploma 2, sedangkan Arsiparis bidang keahlian, minimal S1. Arsiparis bidang keterampilan terdiri dari Arsiparis Pelaksana, dijabat golongan 2B sampai 2D Arsiparis Pelaksana Lanjutan, dijabat golongan 3A dan 3B Arsiparis Penyelia, dijabat golongan 3C dan 3D. Sementara itu, Arsiparis bidang keahlian terdiri dari Arsiparis Pertama, dijabat golongan 3A dan 3B. Arsiparis Muda, dijabat golongan 3C dan 3B. Arsiparis Madya, dijabat golongan 4A sama P4C, dan Arsiparis Utama dijabat golongan 4D dan 4E. Sejak tahun 2002 itu, tugas Arsiparis sudah meliputi domain praktis kearsipan, yakni Record Management dan Archive Management. Adapun persyaratan baru yang harus dilalui, yakni mengikuti diklat dan mendapatkan STTPL atau Sertifikat Keahlian. Pengangkatan Arsiparis berbasis pendidikan minimal diploma 2 ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kualitas Arsiparis. Namun demikian, untuk melahirkan Arsiparis yang berkualitas, agaknya masih jauh dari harapan pemerintah. Harapan pemerintah itu, yakni mengangkat Arsiparis yang berbasis diploma 2, agak sulit diwujudkan, karena selain persyaratan yang terlalu berat, juga masih rendahnya minat pegawai menjadi Arsiparis.
Apalagi pegawai yang sudah menduduki jabatan struktural, profesi di bidang kearsipan kurang menjanjikan dan kurang menarik bagi mereka. Kurang dari 2 tahun, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yakni, Keputusan Menpan Nomor Kep-34-M.Pan 3/2004 tentang perubahan atas ketentuan Pasal 21 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09-Kep-Men.Pan 2/2002 tentang jabatan fungsional arsiparis dan angka kreditnya. Keputusan baru tersebut intinya, memberikan keringanan dan kemudahan dalam pengangkatan pejabat fungsional di bidang kearsipan. Syarat minimal pendidikan SLTA diberlakukan lagi, dan tidak perlu mengikuti diklat. Tahun 2009, melalui Peraturan Menpan Nomor /3-M.Pan 3/2009 tentang jabatan fungsional arsiparis dan angka kreditnya. Persyaratan minimal diploma 3 diberlakukan lagi, tetapi jenis-jenis kegiatan arsiparis disederhanakan. Lagi-lagi, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kualitas arsiparis tidak memperoleh tanggapan yang menggembirakan. Hal itu terbukti, di daerah-daerah, maupun di lembaga-lembaga pusat masih tetap kekurangan arsiparis. Ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 berikut peraturan pelaksanaannya, yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Kemudian direspon Kementerian Pan-RB, dengan mengeluarkan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis. Beberapa hal yang baru dalam peraturan ini antara lain, pengertian arsiparis, kategori dan jenjang jabatan arsiparis, standar kompetensi, dan uraian pekerjaan yang mengarah pada bukti hasil kerja yang lebih jelas. Menurut Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan, yang memperoleh pendidikan formal atau diklat kearsipan, serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Dalam hal ini, arsiparis dibedakan menjadi 2, yakni, 1. Arsiparis PNS, dan arsiparis non-PNS. Arsiparis PNS, yakni memiliki kompetensi di bidang kearsipan, yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional arsiparis. Sedangkan arsiparis non-PNS, yakni pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan, yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan kearsipan di lingkungan organisasi TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BUMN, BUMD, perguruan tinggi swasta, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan. Tampaknya arsiparis non-PNS, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kearsipan tersebut, nasibnya diserahkan pada masing-masing instansi yang merekrutnya. Sementara itu, arsiparis PNS, nasibnya lebih baik karena kemudian Menteri Pan-RB mengeluarkan Peraturan Menpan dan RB, Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menpan dan RB Nomor 13 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut, sangat jelas, arsiparis adalah seseorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintah desa dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri. Adapun kategori arsiparis terdiri dari arsiparis keterampilan, dan arsiparis keahlian. Arsiparis kategori keterampilan terdiri dari arsiparis pemula, arsiparis terampil, arsiparis mahir, arsiparis penyelia. Kategori arsiparis keahlian terdiri dari arsiparis ahli pertama, arsiparis ahli muda, arsiparis ahli madya, dan arsiparis ahli utama. Standar kompetensi yang harus dimiliki arsiparis meliputi kompetensi dalam pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, kompetensi dalam pembinaan kearsipan, dan kompetensi dalam pengolahan arsip menjadi informasi. Dalam peraturan ini juga dibuka kembali kesempatan bagi PNS lulusan SLTA untuk menjadi arsiparis.
Tindak lanjut dari Kepmenpan RB tersebut adalah muncul beberapa peraturan teknis, seperti Perka Anri Nomor 30 Tahun 2015, Perka Anri Nomor 43 Tahun 2015, Perka Anri Nomor 6 Tahun 2016, Perka Anri Nomor 6A Tahun 2016, Perka Anri Nomor 5 Tahun 2017, Perka Anri Nomor 6 Tahun 2017, Perka Anri Nomor 4 Tahun 2018, Perka Anri Nomor 9 Tahun 2010, Perka Anri Nomor 10 Tahun 2010, Perka Anri Nomor 5 Tahun 2016, dan Perka Anri Nomor 23 Tahun 2017. Lalu persoalannya adalah, mengapa sampai sekarang, pemerintah masih saja kekurangan arsiparis? Sekalipun telah dibuka banyak kemudahan, dan tunjangan jabatan sudah dinaikkan, dari yang paling rendah Rp350.000, dan yang paling tinggi Rp1.300.000. Jawabannya tentu saja, bukan karena jabatan fungsional arsiparis itu, soal pilihan. Dalam video-video berikutnya, kita coba mencari jawaban tersebut dengan perspektif kultural, struktural, dan masalah-masalah teknis. Terima kasih, semoga bermanfaat.